Kasih diskon dong. Jalan pelan-pelan ya, sering-sering datang lagi. Kamu masuk gimana sih, pengemis bau, keluar. Kamu keluar sana. Kamu keluar. Barang siapa ini? Ini rumah majikan kami, keluar cari majikanmu. Majikan sepet datang majikan. Datang kamu ngapain? Benar-benar dari jauh dengar suaramu. Satu pengemis bau aja nggak bisa diusir. Kamu juga, susah banget dia ngapain? Ambilkan semangkuk nasi, banyakin, tambahin kuah daging. Duduk dulu sebentar, nasi dibawain. Yingzi. Kamu teriak apa? Aku Lauda di keluargamu. Yingzi. Kamu siapa kamu? Aku Lauda di keluargamu. Kamu bilang lagi. Lauda. Lauda, kamu nggak mati. Kamu bilang lagi, siapa kamu? Aku Han Lauda. Lauda, kamu nggak mati. Lauda. Lauda di keluargaku. Lauda, aku lihat. Han Lauda, benar-benar Lauda di keluargaku. Siapa yang buka tanah? Aku yang buka tanah. Kamu marga apa? Aku marga Guan. Dari Shandong ya? Iya, Kamu buka lahan, tanya siapa? aku buka lahan tanam sendiri, tanya siapa? Tanya langit, tanya bumi belum. Aku belum tanya. Tanya orang belum. Juga belum. Kalau gitu kamu bikin masalah besar. Aku buka lahan tanam sendiri. Aku bikin masalah besar apa? Langit itu langitnya Tuhan. Bumi itu buminya Tuhan. Kamu nggak tanya langit, nggak tanya bumi, mereka setuju nggak? Jangan tanya. Kamu tahu nggak ini melanggar aturan? Nggak tahu. Tahu nggak soal klaim tanah? Aku nggak ngerti. Barusan aku muter-muter tanah ini, udah jadi milikku. Sekarang ngerti nggak? Nggak tahu. Kamu nggak nurut sama alam dan melanggar aturan. Percaya nggak aku naik kuda ngerusak tanahmu? Berani kamu. Keluar kamu. Jangan ngerusak tanahku, keluar kamu. Keluar, denger nggak? Keluar. Keluar nggak, aku pukul kamu. Keluar. Keluar kamu nggak, aku pukul kamu. Aku pukul kamu, aku. Keluar. Lihat deh, berani nggak kamu nakal? Celanaku sobek, keluar kamu. Celanaku sobek, jangan pukul. Masih berani nggak nakalin aku bilang? Lihat deh, masih berani nggak bilang berani nggak nakalin aku? Masih berani nggak ngerusak tanahku bilang? Jangan pukul aku, kasih tahu. Aku pukul kamu, aku biar kamu nakalin aku. Masih berani nggak? Aku pukul kamu, aku. Bilang. Masih berani nggak ngerusak tanahku, aku kasih tahu.
Siapa? Aku. Kamu. Kamu ngapain kesini, nakalin orang sampai rumah? Gimana? Ke rumahmu main gak boleh ya? Kamu masih mau pukul aku ya? Aku pukul kamu gimana? Takut gitu kasih kamu cambuk. Celana kan udah aku sobekin. Gak bantu jahit gak bener. Celana mau kamu jahit ngapain? Di rumah ada istri jahitannya bagus. Kamu punya istri gak aku gak tahu ya. Orang miskin kampungan. Malam sendirian tidur telentang. Aku tebak kamu cuma punya satu celana. Siapa bilang ada 3? Biar aku lihat. Dipinjamkan ke orang lain. Berbual besar kamu cuma ngibul. Serius keluarga kita punya pengaruh. Dari sini jalan lurus 2 li. Kamu tahu kepala desa? Tahu Zhao Fucheng kepala desa. Itu kakak ipar kita. Masih ngibul kalau itu kakak iparmu. Kamu bakal kayak gini, hidup miskin begini lepas. Nggak mau. Lepas aja. Nggak mau. Lepas gak lepas. Apa-apaan aku kasih tahu ya. Kalau lepas lagi kamu bakal kaget. Gak mau ya kamu gak mau ya gak mau. San cuma pakai celana jelek ini. Takut keluar rumah karena bokongnya kelihatan ya. Malu ya. Masih ngibul. San. Kamu bilang punya 3 celana. Kenapa bungkus selimut di atas ranjang gak keluar rumah? Ranjangnya hangat. Kita susah-susah ke Dongbei. Hidup aja susah. Bisa bertahan di sini lebih susah lagi. Kalau kita nggak saling ganggu. Nggak saling menertawakan. Saling bantu hidup. Bagus banget kan? Kamu setuju nggak? Siapa bilang nggak? Hidup aja susah. Banyak yang mati karena penyakit tulang besar. Kita lihat sendiri. Dongbei ini penyakit sana-sini bisa datang tiba-tiba. Punya badan sehat baru bisa bertahan. Dongbei ini, perampok sana-sini bisa datang tiba-tiba. Punya nyali besar baru bisa tahan. Kamu bisa nggak? Bisa. Tidur belum pernah lihat yang berani kayak gini. Masih tidur kok nggak takut ya? Bukan orang gila ya? Wanitanya bagus ya? Sudah tidur sama wanita belum pernah lihat tidur sama si cantik. Aku ngantuk karena sibuk di ladang. Kerja di ladang bikin capek banget. Gak tahan ngantuknya. Setelah tidur badan jadi segar. Mau dipukul 50 kali biar kulit jadi kendor. Oke deh. Jangan pukul aku. Kalian para lelaki tega ngebully aku seorang perempuan. Itu bukan keahlian. Siapapun yang masuk gua ini laki-laki atau perempuan. Aturan lama benar kan teman-teman? Betul. Tidak, jangan pukul aku.
Kamu naga atau ulat? Masih perlu tanya pasti naga. Aku rasa kamu tidak seperti naga. Naga hidup dari apa? Orang bodoh pun tahu dari air. Kamu tahu air itu apa? Air adalah rakyat jelata yang hidup dari bertani. Benar kan? Kalau kamu benar-benar naga seharusnya tidak ngebully rakyat jelata. Sekarang kamu seperti ulat. Ya, kamu ulat yang merusak tanaman. Kalau tidak merusak tanaman, apa yang akan dimakan teman-teman? Betul. Maka kalian harus jadi naga. Lanjutkan. Kamu suruh aku bicara, ya aku bicara. Lepaskan ikatanku. Pelan-pelan. Ambilkan aku minuman. Minuman. Aku akan bicara sambil minum. Kamu pikir kalau aku mabuk, aku tidak berani minum denganmu. Aku kasih tahu meskipun aku mabuk. Aku tidak akan kalah dari seorang perempuan. Ambilkan minuman. Ambil minuman, ayo pergi. Aku sudah habiskan, kalian sudah. Tuangkan lagi. Di Shandong aku pernah lihat perampok. Kakak pertama dan kedua aku pernah berurusan dengan perampok. Tapi aku kasih tahu kalian, perampok di Shandong tidak mengganggu rakyat. Perampok di Liangshan tidak menindas rakyat. Pemerintah memburu mereka. Rakyat melindungi mereka. Ketua, kamu tahu kenapa? Bicara. Mau tahu ya? Berani nggak habisin mangkuk ini lagi? Aku habisin lagi. Siapa yang berani temenin aku habisin satu mangkuk lagi? Nggak kuat, nggak kuat. Nggak kuat masih aja nongkrong di sini. Mending turun gunung nanem padi. Berani nggak habisin? Habis. Aku kasih tahu alasannya. Mereka punya jiwa kesatria. Mereka nggak nindas rakyat kecil. Kayak kalian ini. Suatu hari nanti, sarang perampok kayak kalian ini, suatu hari nanti bakal digerebek orang. Berani banget. Siapa yang berani nyari mati itu? Tanya aja ke kampung sebelah. Siapa yang punya nyali? Emang siapa yang berani? Nyari mati itu siapa yang berani? Aku bilang kamu cuma cacing, nggak salah kan? Mata gede cuma bisa lihat sejauh 10 li. Di luar 10 li. Di luar 10 li kamu bisa jamin. Nggak ada yang berani gempur sarang perampokmu. Kayak kalian ini yang nggak pernah bergaul. Kalian bisa jamin diri kalian nggak bakal kena musibah. Pas kalian kena musibah, siapa yang bakal bantu kalian, coba bilang? Omonganmu nggak kecil ya. 50 kali pukulan belum kamu rasain. Sudah berani ngasih pelajaran ke lauda kita. Bicara apa sih kamu? Biarkan dia bicara. Aku habisin mangkuk ini dulu baru berani ngomong. Yang punya nyali temenin aku habisin mangkuk ini, aku baru ngomong. Ayo habisin. Aku habisin lagi. Sudah habis semua. Ketua. Orang tua bilang, hidup itu harus menyisakan jalan pulang.
Kamu kan pengen jadi naga. Kalau gitu angkatlah bendera keadilan. Kamu menduduki gunung jadi perampok. Mati-matian dak dikduk buat apa? Bukan cuma buat kata hidup. Gadis kecil ini nekat ke timur laut sampai ke sini. Aku membuka lahan dan bercocok tanam untuk apa? Aku juga untuk hidup. Kamu juga manusia, aku juga manusia. Kenapa manusia tidak bisa saling memahami? Sekarang lagi sibuk kerja di ladang. Kamu bawa teman-temanmu turun gunung bantu kami kerja. Walaupun cuma sekadar bantu-bantu, itu juga perbuatan laki-laki. Setelah selesai kamu lihat nanti, orang-orang di bawah gunung akan bawa hasil bumi. Naik gunung kasih kalian makanan. Akan kasih kalian makanan. Aku bilang betul kan? Sebuah tandu pengantin membawa mempelai. Mempelai wanita di dalam tandu langsung melahirkan anaknya. Tandu sampai di depan pintu gerbang. Burung kecil yang jatuh bisa makan orang. Harimau di langit punya sayap. 7 Juli panen gandum. Panen gandum, panen gandum. Kentut bau wangi. Lagu ceria. Kentut bau wangi. Katanya hati manusia bisa menelan gajah. Kita berani tukar 5 kuda dengan 6 domba. Angin musim semi tanam sorghum. Tanam sorghum, tanam sorghum. Angin musim gugur ke arah matahari. Angin musim gugur ke arah matahari. Duduklah. Mari minum air. Air ini manis sampai ke hati. Namamu Han Laudaya. Kamu tidak seperti bandit, dulu juga petani kan? Aku bilang bisa bikin kamu kaget. Mending jangan bilang. Sejak kecil aku lahir di keluarga kaya. Seluruh daerah tahu. Tentu saja. Kalian yang merantau ke timur tidak tahu. Kemudian keluarga kami bangkrut.
Aku ingat keluarga kami punya ribuan hektar tanah. 30 rumah besar, 20 kereta kuda. Ada pabrik minyak, pabrik arak, pabrik tepung, pabrik tahu. Tukang besi, tukang kayu. Ayahku seorang tukang kayu. Sejak kecil dipaksa belajar jadi tukang kayu. Takut keahlian ini hilang. Aku kasih tahu ya. 7 macam 8 jenis aku semua bisa. Ngomong besar sih gampang. Aku ngomong besar, apa yang kuomongin benar semua. Aku orang jujur, jangan bohongi aku. Aku mau tanya sesuatu. Baik atau buruk? Tentu saja baik. Kalau buruk jangan bilang. Kalau baik, bilang aja. Kapan aku bisa nikah sama kamu? Tahun monyet bulan kuda. Orang mana? Di sini. Kamu ya? Halaman besar, rumah banyak. Pasangan kamu mana? Aku nggak punya pasangan. Gak punya pasangan, dari mana bisa punya semua ini? Kamu maksudnya apa aku dapat dari mana? Aku dapat dari keahlian dibantu tetangga. Karena aku baik, tetangga pinjamkan aku tinggal. Kenapa belum pernah tinggal iri ya? Apa? Minta air minum. Minta air kok banyak omong. Minum aja. Air ini manis sampai ke hati. Jangan cari-cari alasan. Kapan aku bisa nikah sama kamu? Tunggu aku jadi nenek. Lihat-lihat itu juga sebentar lagi. Musim gugur panas nih. Bikin adem. Orang mana? Kamu lagi. Minta air minum. Minum aja. Kapan aku nikah sama kamu? Tunggu aja. Berarti ada harapan. Kamu minum nggak? Panas nih. Bikin adem. Pelan-pelan, gak bisa ya pelan-pelan.
Datang-datang jangan ketok lagi, nanti pintunya rusak. Minta air minum. Kamu bikin aku kaget, kirain perampok dari gunung datang. Yang datang memang perampok tapi bukan untuk merampok. Kamu tidak membunuh orang. Tidak membunuh orang baik tapi membunuh orang jahat. Tolong bantu aku. Cepat lepaskan. Apa ini? Kamu mau pergi memberi hadiah ya? Aku datang untuk memberi hadiah. Untukku. Buka lihat. Apa ini, bagus banget. Dari mana belinya? Aku yang buat sendiri. Benarkah? Lihat catnya, lihat paku kelingnya. Lihat kayunya, kayu air yang melengkung. Lihat. Bagus banget. Aku belum pernah lihat sebelumnya. Ini masih ada lagi. Kamu benar-benar bisa kerja kayu ya? Aku kira kamu cuma ngomong doang. Sudah kubilang turun-temurun 3 generasi. Kapan turun dari gunung? Sebelum subuh. Kenapa baru sampai sekarang tidak naik kuda? Aku takut kaca ini pecah karena goncangan. Benar-benar untukku. Kamu lihat. Di mana aku taruh ya? Bisa kamu bantu taruh di sana? Ini masih ada lagi. Ngomong-ngomong, sudah makan belum? Belum. Tunggu sebentar. Madu mana? Sudah taruh. Minyak hewani. Di sini. Aku bilang pelihara 6 ayam itu kurang. Kamu tahu aku pelihara 6. Kamu pelihara 5 angsa itu, kebanyakan itu bisa dimakan. Masih ada lagi. Pintu itu nanti aku yang rapikan. Berderit-derit tidak baik, kasih minyak hewani. Aku lihat orang ini cukup menarik. Aku pergi dulu. Han Lauda. Belakangan ini tidak aman. Katanya ada sekelompok perampok yang membunuh siapa saja. Hati-hati di jalan. Tajamkan telingamu. Hari ini aku tidak sia-sia datang. Setidaknya aku bawa kabar hangat pulang. Aku pergi. Paman, bantu aku pindahkan ini, aku tidak memakainya. Kamu tidak pakai ini, pakai apa? Aku punya cara cepat, bantu aku pindahkan. Gadis kecil ini cukup kuat, mari kita angkat keluar. Zhao Baizhang datang. Dia datang buat apa? Kak ipar, lihat mereka sedang berlomba menanam. Jangan pedulikan dia datang atau tidak, mari kita mulai lomba. Mari kita berlomba dengan serius, seorang pria dewasa tidak bisa mengalahkan seorang gadis kecil. Belum tentu, bukan. Baik, mulai. Cepat-cepat. Lekas-lekas. Benihnya habis. Cepat kembali ambil.
Ying Zi, kamu benar-benar hebat. Ayo kita lihat. Gadis ini benar-benar hebat. Lao Fen, kalian berdua makan apa saja? Masih kalah dengan seorang gadis kecil. Selesaikan terus. Mari lihat 8 pria dewasa, tidak bisa menyaingi seorang gadis kecil. Benar-benar hebat. Gadis kamu namanya siapa? Aku Guan Ying. Guan Ying, gadis ini benar-benar tangguh. Tidak hanya bisa bekerja, tapi juga bisa memukul orang. Memukul orang. Gadis ini dari mana? Dari Shandong. Terakhir kali aku membuatnya marah. Dia mengambil cambuk dan memukulku. Tangguh, aku suka yang seperti itu. Sulit diatur tapi menarik. Kak ipar, aku mengerti maksudmu. Kamu bilang, aku selalu ingin menikahi yang muda. Kamu bilang aku punya usaha besar. Seperti ini, tidak bisa tidak punya keturunan. Kakakmu tidak bisa punya anak. Harus ada yang bisa punya anak. Benar-benar. Selain itu, di sekitar rumahku, di dalam dan luar pintu, harus ada seseorang yang mengurusinya, bukan? Kakakmu ini tidak punya kemampuan itu. Tapi dia juga sudah bilang padaku, jika ada yang cocok suruh aku menikah lagi. Aku juga sudah memikirkannya, tapi belum pernah bertemu yang cocok. Gadis hari ini benar-benar sesuai dengan seleraku. Kakak ipar, serahkan urusan ini padaku. Kami berdua tak akan terlibat tanpa adu argumen. Tapi urusan ini, kau tak bisa menanganinya. Kalau dia tidak mau maka gagal. Begini, segera ke gunung. Cari Han Lauda untukku sekarang ya. Lama tidak bertemu, apa kabar kakak? Tak perlu basa-basi, duduklah. Sajikan teh. Beberapa kali turun gunung akhir-akhir ini. Kenapa tidak mampir ke rumahku sekalian? Apakah kau tak menganggapku sebagai kakakmu lagi? Lihat apa yang kau katakan. Kau selalu menjadi kakakku baik di gunung maupun tidak. Kakak ada urusan apa? Setelah aku menyumbangkan jabatan ini, aku sedang beruntung besar. Bisa dibilang semuanya lancar. Tapi aku merasa masih ada yang kurang. Istriku tidak bisa melahirkan, jadi aku harus menikah lagi, kan? Seharusnya sudah menikah lagi sejak dulu. Bukankah tidak ada yang cocok? Sekarang suka siapa? Ada. Ini bagus, ini bagus. Tapi masalah ini agak sulit diselesaikan. Kenapa kakak? Gadis ini terlalu keras kepala. Aku takut malah mukaku hilang, lebih sulit ditangani. Begini, jika ingin menyelesaikan langsung saja ambil tindakan tegas. Naik ke gunung, bawa beberapa saudara, paksakan dia dibawa ke sini. Kakak, aku suka sikapmu ini. Menghadapi yang keras harus pakai cara ini. Setelah dibawa kemari, aku langsung paksa dia menerima. Lama-kelamaan, wanita sekeras apapun pasti akan luluh. Kau bicara panjang lebar, di mana orangnya sekarang? Di kota. Rumah siapa? Rumah tua Wang Shandong. Siapa? Nama keluarga Guan, nama pemberian Ying. Guaning. Abang sudah mengikuti Anda selama bertahun-tahun. Saya takut, sama siapa sih saya ini memikirkan Anda. Sekarang Anda sudah jadi kepala 100. Saya dengar perempuan itu punya sifat keras. Kalau tidak hati-hati bisa lari atau mati. Itu tidak baik untuk Anda. Kalau mati, buat apa saya panggil kamu? Lari, saya sudah siapkan rencana untuk itu. Kamu jalan-jalan ke kota, lihat-lihat. Sekeliling sudah ada orang jaga. Perempuan kecil ini meski punya sayap, dia juga tidak bisa terbang keluar. Lauda, Anda sudah diam lama. Anda bicara dong, kita mau kemana sebenarnya? Tangkap orang. Tangkap siapa?
Guaning. Kalau ketemu dia gimana? Saya juga tidak tahu gimana. Kamu atur dulu teman-teman untuk istirahat. Saya ada urusan. Datang-datang. Siapa saya, Han Lauda? Ada urusan besok saja sudah malam. Urusan ini harus diselesaikan malam ini. Urusan apa yang begitu mendesak? Urusan yang harus diselesaikan malam ini ya harus malam ini. Tidak bisa besok saja. Sudah malam kamu ke rumah saya, tidak enak didengar orang. Cepat buka pintu, ini urusan mendesak. Urusan apa yang begitu mendesak? Bicara dong. Kepala 100 mau menikahimu. Kamu bilang apa? Kepala 100 mau menikahi saya. Dia suka padamu. Dia suka pada saya harus menikah dengannya. Saya belum suka padanya, dia tua dan jelek. Dia siapa sih? Kalau kamu tidak menikah dengannya, kamu harus mati. Kenapa? Dia dulu adalah Lauda di gunung kami. Beberapa tahun lalu dia beli jabatan kepala 100 di pemerintahan. Dia kenal semua orang baik di Jalan Putih maupun hitam, perempuan yang dia suka tidak bisa lari. Kamu cepat pikir-pikir dan ambil keputusan. Saya lebih baik mati. Saya lebih baik mati daripada menikah dengannya. Bukankah ada orang yang tidak ingin kamu mati? Siapa? Kamu. Han Lauda, kamu berani nikah sama aku nggak? Masa kamu langsung potong dia? Orang lain udah aku potong tapi dia nggak bisa. Kenapa? Kita kan saudara seperjuangan. Di dunia ini ada aturan harus punya rasa setia kawan. Yang lebih penting dia pernah nyelamatin nyawa aku, nyawa loh. Aku ngerti kamu cuma cemen. Kamu nggak bakal bilang sama dia. Bilang aja kita udah dekat dari dulu. Lihat dia bilang apa. Kita berdua bakal mati. Aku mati nggak apa-apa, kamu mati gimana? Terus gimana dong? Aku lari jauh-jauh. Biar dia nggak nemuin aku lari. Kamu mau lari kemana? Jalannya udah diawasi semua sama orang dia. Terus aku gimana dong? Aku nggak bisa lari lagi. Kamu bantu aku cari jalan keluar dong. Kalau aku ada cara, buat apa aku datang ke kamu? Bahkan kamu aja nggak ada cara. Berarti aku harus nikah sama dia dong. Han Lauda, aku tanya. Emangnya kamu beneran suka sama aku? Kamu beneran suka sama aku, kenapa kamu nggak bisa nikah sama aku? Kenapa kamu nggak berani potong dia? Kamu nggak bisa nikah sama aku, kamu juga nggak berani potong dia. Sekarang aku nggak bisa lari lagi. Kamu mau aku gimana dong? Aku nggak mau nikah sama dia. Aku nggak mau nikah sama orang tua ini. Ada yang bisa bantu aku nggak? Abang, kakak kalian di mana, abang? Kakak, tolong aku. Siapa yang bisa tolong aku? Aku nggak mau nikah sama dia. Aku nggak bisa nikah sama orang tua ini. Kamu nggak bisa selamatin aku. Kenapa kamu mukul diri sendiri? Kamu seneng apa? Jangan nangis. Kamu udah ada ide ya? Kamu mau kemana? Kamu tahu aku ini nggak percaya dewa, nggak percaya hantu. Hari ini aku percaya sama kamu. Di kota ini banyak yang percaya sama aku. Kamu datang ada apa? Aku mau minta tolong kamu bantu satu hal. Hanya kita berdua yang tahu. Kalau urusannya beres, aku kasih kamu 8 ons perak, percaya nggak? Jangan bertele-tele.
Apa urusannya bilang aja. Kalau udah selesai kasih kabar yang jelas. Kabar jelas apa? Urusan kita berdua. Kamu beneran sama aku atau enggak? Urusan ini harus kita tentukan dulu. Kenapa kamu maksa aku yang bilang? Kamu cowok, kenapa nggak kamu yang bilang duluan? Aku nggak perlu bilang aku udah siap mengorbankan nyawa. Aku sama kamu satu jalan sampai gelap. Asal kamu mau nikah sama aku. Aku bakal baik sama kamu seumur hidup. Beneran? Kamu dengar baik-baik. Kalau kamu bisa baik sama aku seumur hidup, aku bisa nemenin kamu dari malam sampai pagi. Mas. Mas, urusannya udah beres. Kenapa sampai semalaman? Apa maksudnya semalaman? Gak ada yang heboh kayak yang digosipin. Cewek itu lihat aku bawa beberapa teman berdiri di situ, langsung bengong. Tapi cewek itu cukup ngerti. Dia bilang gak perlu dipaksa atau dirampas. Aku mau dinikahin secara resmi dan terhormat ke rumahmu. Kalau gitu sih paling bagus. Urusannya beres banget. Jangan-jangan ini tipu muslihat. Mas, cewek bisa apa sih? Terus kenapa dia langsung setuju? Mas, kamu sekarang kan udah jadi pemimpin. Dia ngapain sih cewek sandong yang merantau ke timur? Baru bisa berdiri setelah ngali lobang. Nempel sama kamu itu naik kelas. Bener juga. Datang pengantinnya datang. Kalian cepat tutup pintunya. Nggak kasih uang mahar nggak boleh masuk, cepat. Ayo tutup kepala pengantinnya. Genderang di kedua sisi, genderang di kedua sisi. Ayo mahar ditaruh di kedua sisi. Turun mahar ditaruh di kedua sisi, mahar ditaruh di kedua sisi. Buka pintu, mau jemput pengantin. Siapa nama pengantinnya? Guan Ying. Pengantin pria bilang. Namanya Guan Ying. Cepat buka pintu, kalau nggak buka aku nikahin kalian semua. Kasih angpau, kalau nggak kasih nggak buka pintu. Kasih uang itu ke mereka. Datang. Lihat pengantinnya. Baik, semuanya tenang. Pengantin sampai tamu berdiri di kedua sisi. Jodoh yang serasi musik meriah. Naik tandu. Ayo naik tandu. Cepet naik tandu, cepat jalan.
Naik tandu, naik tandu. Ambil galah, ambil galah. Baik pengantin naik tandu. Angkat tandu. Angkat. Jalan. Pengantin datang, nyalakan petasan, nyalakan petasan. Kebakaran, kebakaran, kebakaran ini. Cepat selamatkan pengantin. Cepat selamatkan pengantin, cepat selamatkan pengantin. Selamatkan pengantin. Minggir. Cepat masuk ke kamar samping. Masuk kamar samping buat apa? Ada aura negatif. Cepat masuk kamar samping, cepat. Kebakaran, kebakaran. Kenapa tiba-tiba terjadi ini ya? Ini kejadian buruk, pernikahan ini nggak bisa dilanjutkan. Semuanya harus berhenti. Apa yang berhenti? Aku udah undang banyak saudara dan teman. Kamu bikin malu aku di mana? Aku bilang Fu Chen, malu itu kecil menghindari bencana itu besar. Kamu lihat tuh cewek itu. Aura negatifnya kuat banget, kamu masih berani nikahin dia. Kalau beneran nikahin dia, rumah kamu bisa kebakaran. Itu bencana besar, bisa bawa maut. Lagian beberapa tahun ini keberuntunganmu baru membaik. Kamu harus hati-hati. Untungnya dia belum masuk pintu utama rumahmu. Aku udah berusaha mati-matian buat menenangkan situasi ini. Kalau tidak, masalah ini bisa jadi besar. Aku sudah lama menunggu hari ini. Kamu bilang ini, bagaimana ceritanya? Lalu apa langkah selanjutnya? Untuk sementara biarkan dia bersembunyi di kamar barat. Lewati dulu rintangan ini. Berapa lama dia harus bersembunyi? Sembunyi sampai 100 hari. Apa 100 hari? 100 hari baru bisa menikah. Hanya memikirkan menikah. Tunggu sampai semua urusanmu selesai dulu. Ini. Siapa? Tikus tua. Cepat masuk.
Kamu kenapa baru datang hari ini? Ada masalah dengan saudara di gunung tidak bisa pergi. Beberapa hari ini pengawasan sangat ketat tidak bisa masuk. Kamu takut apa aku bukan orangnya? Dia yang merebut orangmu. Meskipun begitu. Masalahnya bukan begitu. Aku masih membawa nama kakak. Lauda, aku masih harus di sini beberapa hari. Kapan bisa keluar? Aku lebih cemas daripada kamu. Kamu di sini makan enak, minum enak, tidur enak. Aku pasti akan mencari cara. Tuan, kamu kenapa belum tidur mondar-mandir di dalam rumah? Kamu bikin kepalaku pusing. Aku merasa ini tidak benar. Bagaimana bisa kebakaran? Sudah dikatakan terlalu banyak energi negatif. Apakah kamarnya lembab? Apakah dia bisa kedinginan? 2 selimut dijemur setiap 3 hari. Bagaimana bisa lembab? Apakah dia bisa lapar? Dia bisa makan 2 mangkuk besar mie setiap malam. Bisa lapar? Tidak bisa lapar. Sekarang begini. Hati sudah terpaut pada yang kecil. Sakit kepalaku sudah setahun lebih. Kamu bahkan tidak bertanya. Pelan-pelan, jangan tersedak. Pelan-pelan. Di kamar barat ada orang. Tentu ada orang, bukankah si gadis di dalam? Aku dengar seperti ada 2 orang. Ada suara laki-laki. Bisa nggak? Benar-benar. Ayo lihat. Kamu jangan masuk, tunggu di sini. Tidur. Oh, kakak ipar, kok belum tidur? Sudah larut malam begini. Aku dan tuan rumah khawatir sama kamu. Kok mukamu merah banget, sakit ya? Nggak mungkin, selimutnya kebanyakan. Tuan rumah takut kamu kedinginan. Kakak ipar, biar aku pegang lampunya. Nggak usah, aku sendiri aja. Kakak ipar, sakit kepalamu sudah sembuh belum? Lihat aja, beberapa hari ini nggak ada yang nanya. Masih adik ya? Kemarin aku ngomel sama tuan rumah. Penyakitku ini dia nggak nanya-nanya sama sekali. Kakak ipar.
Tidur malamnya gimana? Lumayan. Cuma ada tikus tua yang keluar. Mungkin makan asin jadi gitu. Kadang batuk kayak orang. Hati-hati tikus suka naik ke badan. Oke. Kakak ipar hati-hati di jalan. Aduh, kaget aku. Kakak ipar kok nggak ngomong ya? Dia nggak jahat, orangnya juga berasal dari keluarga susah. Dia diculik sama kepala desa. Dia juga diculik. Dulu dia diam-diam kasih uang ke keluarganya. Aku yang ngantar. Oalah. Duduk-duduk. Oke. Sudah lama aku nggak mampir. Gimana kabarnya kepala desa? Hari pernikahan sudah dekat ya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 12. Benar sudah dekat. Kalau gitu musibah ini sudah lewat ya. Sudah lewat. Kalau gitu saatnya minum anggur pernikahan. Belum tentu. Maksudnya gimana? Kepala desa ada beberapa hal. Aku nggak tahu harus ngomong apa nggak. Ngomong aja. Aku ngerasa nggak enak. Kayaknya bakal ada sesuatu yang buruk terjadi. Apa yang bakal terjadi? Di rumah kamu. Apa yang bakal terjadi di rumah kita? Wanita itu sumber masalah. Gimana? Tadi malam aku mimpi. Mimpi apa? Mimpinya pojok rumah kamu. Jatuh? Pojok rumah aku jatuh. Nggak mungkinlah pojok rumah itu baik-baik aja. Gimana bisa jatuh? Lihat. Ayo kita lihat. Ayo lihat. Baizhang lihat. Pojok rumah jatuhkan, aku nggak bohongkan. Ini masalah besar kalau pojok rumah jatuh. Aneh ya? Mimpi kok jadi kenyataan. Wanita itu membawa bencana ke rumah kamu. Gimana, ada kabar? Dukun belum kasih kabar. Benarkah? Aku khawatir Zhao Fucheng nggak percaya. Gimana dong? Dia nggak percaya yang lain tapi percaya ini. Aku kenal dia. Beneran? Ini karma. Dulu kamu rebut wilayah, bunuh banyak orang. Ambil uang terlalu banyak. Melanggar tabu sampai pojok rumah ambruk. Uang itu nggak didapat dengan cara yang baik. Pakai itu buat nyogok hidup, nggak bakal tenang. Lambat laun bakal jadi masalah. Cewek-cewek jangan ngomong sembarangan di sini. Ngeselin pergi. Kakak. Duduk dulu.
Gimana nih masalahnya? Bencana darah kayaknya bakal datang. Bisa dihindarin nggak? Yang harus datang bakal datang. Yang harus pergi bakal pergi. Biarkan wanita ini pergi. Dia pergi, tidak bisa kamu yang harus pergi. Saya yang pergi. Bukan karena dia yang menariknya. Ada sebab baru, ada akibat, semuanya sudah ditakdirkan. Bencana dia yang menarik, akibat sendiri yang menanam. Saya tanya kamu, orang lain tidak ada yang suka dia. Kenapa justru kamu yang suka dia? Seorang wanita yang keras kepala. Kamu tidak susah payah. Dia sendiri datang ke pelukanmu. Kamu pikir ini bagaimana logikanya? Kamu bilang ini bagaimana? Dulu dosamu terlalu besar. Sejak jadi pejabat, kamu bisa menahan semua bencana ini. Wanita ini adalah bintang sial dalam hidupmu. Yinnya terlalu kuat. Dia datang, mengeluarkan semua roh jahat yang kamu sakiti selama ini. Semuanya dikeluarkan mulai sekarang. Hari-harimu ke depan akan penuh bencana. Kalau kamu percaya, saya cepat pergi. Jauh-jauh pergi. Tapi saya baru saja dapat jabatan ini. Kok kamu masih mikirin ini? Lebih baik selamatkan nyawa. Kalau tidak pergi, saya juga tidak bisa selamatkan kamu. Tapi saya punya rumah besar. Nyawa sudah tidak ada, buat apa rumah? Besok siang jam 3. Kalau kamu tidak pergi dari rumah itu, jangan salahkan saya tidak ingatkan. Sudah, saya tidak mau bicara lagi. Pejabat, kamu pikir sendiri. Kakak cari saya. Lauda, saya harus pergi dari sini. Kenapa? Rumah ini ada masalah. Kamu bilang 2 tahun ini, saya merasa lancar. Tidak tahu kalau dalam takdir ada bencana. Kakak, rumahmu bagus sekali. Ada masalah apa? Dulu terlalu banyak berbuat jahat. Ini semua balasan. Bicaranya terlalu seram. Tidak bisa, hari ini harus pergi. Kalau tidak, nyawa tidak bisa diselamatkan. Begini saja, kita patungan beli rumah ini. Mas, saudara mana punya uang sebanyak itu? Ya sudah, rumah ini kamu tinggal saja. Tolong jaga rumah ini. Tunggu aku sampai aku melewati masa sulit ini, aku akan kembali. Mas pikirkan lagi. Saudara-saudara tidak bisa lepas darimu, kamu mau pergi kemana? Dukun bilang semakin jauh semakin baik. Dengar dukun, dengar dukun. Guaning. Selama ini aku selalu was-was. Takut terjadi sesuatu. Sekarang baiklah, komandan sudah pergi. Lihat kamu senangnya. Kamu gak mikirin aku? Selama ini aku dikurung di gudang jelek itu. Menderita banget. Aku pikir gak bakal bisa keluar lagi. Gak nyangka aku tinggal di rumah besar ini. Belum pernah lihat rumah seperti punya mereka. Banyak barang berharga. Lihat, kamu kasih aku kotak rias itu dari kayu ulin. Lihat-lihat kursi ini. Kayu apa ini? Aku belum pernah lihat, tapi kokoh banget. Lihat di punggung kursi ukiran bunga. Cantik banget. Bagus banget ya kan? Kenapa? Kamu kok gak senang?
Apa kamu merasa kita menipu Komandan Zhao? Gak baik. Hati gak enak ya? Aku juga gak bisa jelasin. Aku cuma merasa sebagai saudara aku melakukan ini. Agak gak adil. Ada apa yang gak adil? Dia yang memaksa kita sampai begini. Kita bukan merebut rumahnya. Kita cuma jaga rumahnya. Suatu hari nanti dia kembali. Kita akan kembalikan rumahnya. Lagi pula sekarang nasi sudah jadi bubur. Bagaimana bisa nasi sudah jadi bubur? Aku hamil. Hamil apa? Hamil anakmu. Benar. Ayahmu kemana? Ibu panggil ibu. Benar-benar saudaraku tahu aku akan datang. Kenapa menjemputku? Jemputmu turun gunung untuk mengambil nyawamu. Apa? Kakak bawa arak dan daging untuk menjamu kalian apa? Apa menjamu saudara? Belum tahu dia mau kasih ke pacar yang mana. Saudara jangan dengarkan omongannya. Aksi. Feng Luzi mau apa? Bocah sialan berkhianat ya. Cepat-cepat. Semangat-semangat kakak-kakak-kakak. Naik kuda kejar-kejar. Ibu di sini. Panggil ibu. Yingzi. Kenapa kau kenapa? Mereka berkhianat mau membunuhku. Bawa anak cepat pergi. Kau terluka aku tidak pergi. Kau terluka begitu aku mau pergi kemana? Kalau tidak pergi tidak akan sempat cepat pergi. Aku mau membalut lukamu biar kau bawa aku pergi. Jangan banyak bicara di sini, cepat bawa anak pergi. Pergi sejauh mungkin cepat. Kau mau apa? Mereka mengejar cepat. Ibu gendong, ibu gendong, ibu gendong.
Kau bawa kotak rias buat apa tidak mau hidup? Aku bawa ini hidupku naik kuda dulu. Cepat naik. Pergi. Lauda, kau harus hidup. Jaga baik-baik anaknya.